Selamat malam semuanya. Malam. Jadi di saat ini Perang akan belajar statistika tentang ukuran pemusatan data. Namun sebelum itu Perang akan awali dengan doa. Nanti saudari Tersita Onibala yang akan pimpin doa. Silakan. Mari berdoa. Amin. Jadi teman-teman, di saat ini Perang akan belajar tentang statistika tentang ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini adalah ukuran yang menunjukkan data yang telah diurutkan dari yang terbesar, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan di ukuran pemusatan data ini, Perang akan belajar tentang min, median, dan modus. Yang pertama, min. Min atau rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Jadi min ini disimbolkan dengan X. Nah, rumus dari min di sini di min ini Terang akan belajar tentang nilai rata-rata atau min untuk data tunggal dan min untuk data berkelompok. Dan yang pertama Terang akan belajar min untuk data tunggal. Nah, rumus dari min untuk data tunggal ini yaitu X bar sama dengan jumlah X per N. Atau juga bisa sama dengan X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya bagi dengan N. Nah, X ini sama dengan min. Kemudian N di sini yaitu banyaknya data. Coba Terang perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal min untuk data tunggal. Hitunglah nilai min dari nilai ujian matematika kelas 3. Di sini ada data 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi Terang akan mencari ini min untuk data tunggal. Terang gunakan rumus yang ada di atas ini. Jika Terang masukkan data ini di dalam rumus, maka akan mendapat hasil seperti ini. Sigma X per N sama dengan Terang masukkan data yang ini Terang masukkan di rumus sama dengan 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9 bahagi dengan banyaknya data dari min ini. Kalau ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 data dibagi dengan 10, maka akan mendapat hasil 61 per 10 sama dengan 6,10. Jadi ini untuk data tunggal. Nah, ada juga min untuk data berkelompok. Jadi rumus untuk min data berkelompok yaitu X bar atau min sama dengan sigma
FI kali XI bahagi dengan sigma FI, di mana FI ini atau frekuensi dan XI ini nilai tengah dari nilai tengah ini adalah nilai tepi bawah dan tepi atas dibagi dengan nilai tepi bawah dari ada data sebentar dan nilai tepi bawah dibahagi dengan 2. Nilai tengah, jumlah tepi bawah dan tepi atas dibahagi dengan 2. Untuk lebih jelasnya, coba orang perhatikan tabel berikut ini. Jadi di sini ada kelas interval. Kelas interval di sini 5 sampai 6, kemudian 7 sampai 8, 9 sampai 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, Kak, cuma 6. oh, tambah. Kemudian di sini ada frekuensi. Nah, frekuensi di sini ada 5, 6, 5, 7, 6, 1. Nah, kemudian di sini ada nilai tengah. Nah, nilai tengah ini seperti penjelasan di atas, bahwa nilai tengah ini yaitu jumlah tepi bawah dan tepi atas dibahagi dengan 2. Kalau orang melihat di sini, nilai tengah dari kelas interval pertama. Kalau orang melihat di sini jumlah tepi atas dan tepi bawah ini jumlahkan lalu dibahagikan dengan 2, maka akan mendapat hasil 5,5. Kemudian yang kedua di sini akan mendapat hasil 7,5. Dan yang ketiga 9,5. Yang keempat 11,5. Yang kelima 13,5, 15,5. Jadi ini adalah nilai tengah. Nah, di sini ada jumlah. Jadi jumlah untuk frekuensi ini ada 30. Kemudian yang di tabel paling kanan di sini frekuensi kali dengan X. Nah, frekuensi kali X ini atau jadi X ini yaitu nilai tengah. Maka orang kalikan dengan frekuensi. Jadi ini 5 kali dengan 5,5. Maka akan dapat hasil 25,5. Kemudian yang kedua 6 kali 7,5 akan dapat hasil 45.
Kemudian di sini 47,5. Terus di sini ada 80,5, 81, dan di sini 15,5. Jadi ini hasil dari, jadi di sini jadi ini hasil dari frekuensi kali nilai tengah. Kemudian jumlah dari ini (279). Nah, setelah sudah seperti ini, jadi misalnya kalau di soal-soal lain juga ada soal yang cuma kasih DAP kelas interval dan frekuensi. Untuk nilai tengah atau X ini itu terang cari sendiri. Dan juga ini. Jadi cara mencari nilai tengah ini yaitu tepi bawah dan tepi atas terang jumlahkan, lalu terang bagikan dengan 2. Pandai. Nah, setelah kita sudah tahu ada jumlah-jumlah dari di sini, terang masukkan dari dalam rumus min untuk data berkelompok. Nah, kan ini adalah rumus min untuk data berkelompok. Terang masukkan di ini rumus. Ketika terang masukkan di ini rumus, maka akan dapat hasil seperti ini. Jadi X bar sama dengan sigma frekuensi kali dengan X bahagi dengan sigma frekuensi. Terang masukkan yang di tabel tadi. Nah, kalau terang melihat yang jumlah di tabel tadi, yang jumlah di sini yang paling akhir, jumlah frekuensi kali dengan nilai tengah, itu ada 279. Jadi nilai dari jumlah frekuensi dan nilai tengah itu ada 279. Kita bahagikan dengan frekuensi, jumlah dari frekuensi. Nah, jumlah dari frekuensi itu ada 30. Maka akan dapat hasil 9,3. Jadi ini nilai dari X bar atau min. Nah, sampai di sini boleh mengerti? Boleh. Dan selanjutnya terang akan belajar tentang median. Jadi masih ada median dan modus. Oke, selanjutnya terang masuk di median. Nah, median ini adalah nilai yang terletak di tengah-tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Median ini atau nilai tengah disimbolkan dengan ME. Median juga di sini ada median untuk data tunggal dan ada juga untuk data berkelompok. Dan untuk data tunggal di sini memiliki 2 rumus. Jadi rumus yang pertama, untuk rumus yang pertama yaitu ME sama dengan X N tambah 1 bahagi 2. Nah, kemudian rumus yang kedua, ME sama dengan X N per 2
tambah X N per 2 tambah 1 bahagi dengan 2. Kenapa di sini ada dua rumus? Nah, untuk rumus yang pertama ini digunakan untuk jika banyaknya data n ganjil. Kalau data n di sini ada misalnya 9 atau 7, orang pakai rumus yang pertama ini. Kemudian untuk rumus yang kedua ini, ini digunakan untuk n datanya genap. Untuk lebih jelasnya, orang coba menggunakan contoh soal. Jadi di sini ada, jadi orang mau tentukan median dari data-data ini. Orang tentukan median dari data ini. 8 Jadi tolong menentukan median dari data ini. Jadi yang pertama, sesuai dengan penjelasan di atas, yaitu pertama orang itu urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau orang melihat di sini, orang urutkan di sini. Jadi yang pertama 3, 4, 5, 6. Kalau 5 di sini ada 2. Kemudian 6. Kemudian di sini ada 7 katanya. 6, 7. Nah, jadi di sini ada 7 sebentar tak tulis. 8 ada, oh benar 8 ada 4 katanya. 8 ada 4. Jadi sini ada data, ini ada 12 yaitu genap. Nah, jadi yang pertama di sini terang akan, setelah terang urutkan seperti ini, terang cari nilai tengah dari data yang baru terang urutkan. Nah, kalau terang melihat nilai tengah dari di sini ada di 7 dan 8. Kalau terang perhatikan di sini ada 7 dan 8. Seperti penjelasan yang sebelumnya, kalau terang mencari nilai tengah, yaitu terang jumlahkan tepi bawah dan tepi atas, lalu terang bagikan dengan 2. Nah, terang jumlahkan untuk 7 dan 8 ini, kemudian terang bagikan dengan 2, maka akan mendapat hasil 7,5. Nah, jadi untuk median di sini, setelah terang mau diurutkan, median di sini ada 7,5, atau nilai tengah dari data yang baru terang urutkan di sini ada 7,5. Karena jumlah datanya genap, maka penghitungan median menggunakan rumus median untuk data yang genap. Nah, dan proses penghitungannya itu sebagai berikut. Jadi rumusnya yaitu MS sama dengan X N per 2 tambah X N per 2 tambah 1 per 2. Atau juga boleh ditulis seperti ini. 1 per 2 X N per 2
tambah xn per 2 tambah 1. Nah, ada yang mengerti kenapa bisa ditulis seperti ini? Kan kalau terang tulis seperti ini juga sama dengan seperti ini. Kalau terang melihat dang, 1 kali ini dang, yang dihasilkan sama dengan ini. Nah, terang bagikan dengan 2. Jadi terang boleh tulis seperti ini. Boleh mengerti? Lalu terang masukkan untuk data-data yang tadi ini. Kita akan dapat hasil sama dengan 1 per 2 X. Nah, jadi untuk N di sini yaitu ada 12 bahagi dengan 2, kemudian tambah dengan X 12 per 2 tambah 1. Nah, dari di sini orang boleh mendapat hasil 1 per 2 ini sini 1 per 2 kali dengan X 12 bagi 2 sama dengan 6 tambah X 12 bagi 2 sama dengan 6 tambah 1. Jadi akan dapat hasil seperti ini. Jadi untuk median yaitu FE di sini yaitu 1 per 2 kali X6 tambah X7, atau juga boleh sama dengan X6 tambah X7 per 2. Jadi ini untuk nilai dari median tersebut. Nah, karena mengingat waktu, jadi untuk pertemuan kita di saat ini sampai di sini, dan untuk median data berkelompok dan modus nanti di pertemuan selanjutnya. Dan untuk tugas nanti kamu kirim lewat WhatsApp. Jadi jangan lupa dikirim sampai minggu depan. Terima kasih, dan saat ini sebelum terang pulang, terang akan berdoa. Nanti Putri pimpin doa. Kita berdoa.